Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bersama saya, Upasaka Suwita Hari Sutanto. Hari ini saya akan membagikan sharing Dhamma tentang makna dari kehidupan. Saudara-saudara sekalian sedama, kalau kita lihat ajaran Buddha, tentu kita tahu bahwa sebagai manusia kita lahir begitu sangat spesial. Karena memang tidak mudah untuk bisa lahir sebagai manusia. Nah, ketika sekarang kita sudah menjadi sebagai seorang manusia, apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat hidup ini menjadi bermakna, hidup ini jadi bernilai dan ada gunanya di dalam kehidupan kita ini. Buddha mengatakan di dalam suatu khotbahnya, ciwitang aniatang, maranang niatang, maranang niatang. 2 kali dikatakan maranang niatang, maranang niatang. Apa artinya? Hidup itu tidak pasti, kematian itu pasti. Jadi, saudara-saudara sekalian sedama, ketika kita lahir, itu saya mengibaratkan seperti semacam sebuah lilin. Begitu lilin itu dinyalakan, dia tinggal menunggu kapan dia akan berakhir. Ya, katakanlah panjangnya seperti ini, maka dia akan lama-lama menyusut dan dia akan menghilang. Ini adalah batas karmanya kita. Nah, ketika sudah habis, manusia juga demikian. Ketika batas karmanya sudah habis, dia juga akan hilang, akan habis. Tetapi semacam lilin ini, mungkin di dalam waktu perjalanan tidak sampai habis. Dalam waktu perjalanan mungkin dia sudah baru nyala sebentar, dia sudah mati. Ya, kenapa? Bisa jadi tertiup angin, atau mungkin juga karena kita meniupnya. Manusia juga demikian. Ada orang yang begitu lahir, kemudian tidak lama kemudian harus meninggal. Nah, tetapi yang paling penting adalah ketika kita lahir, kita sebetulnya tinggal menunggu kapan datangnya kematian itu. Maranang niatang, ya. Kematian itu adalah pasti. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian sedama, apa yang harus kita maknai kehidupan kita? Karena kehidupan ini sebetulnya tidaklah lama. Kehidupan ini adalah begitu singkat. Oleh karena itu kita harus bisa lakukan sesuatu yang bisa membuat hidup kita ada manfaatnya, ada kegunaannya. Kenapa kita lahir di dunia ini? Ketika kita lahir di dunia ini, kita bukan hanya sekedar untuk menambah jumlah manusia yang sudah total mungkin 7 miliaran lebih, hampir mencapai 8 miliar. Bukan. Kita lahir di dunia ini pasti ada sebab. Kenapa kita ada di dunia ini? Semua orang lahir di dunia ini pasti ada sebabnya. Karena proses karma kita membawa ke situ. Dan kita lahir sekarang menjadi seorang Buddhis, tapi kita tidak tahu berikutnya. Ya. Nah, tetapi yang pasti adalah ketika kita lahir, kita bukan sekedar hanya menambah jumlah manusia yang ada. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ada yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Itulah misi kehidupan kita. Kalau saya mengibaratkan demikian, saudara-saudara sekalian sedama, kalau seekor cacing saja, dia masih bisa berguna untuk bisa menggemburkan tanah, supaya bisa membuat pohon di sekitarnya menjadi subur dan menghasilkan buah yang bagus. Apalagi kita sebagai seorang manusia, tentu akan jauh lebih banyak yang harus kita lakukan, yang jauh lebih bisa berguna untuk mungkin orang-orang di sekeliling kita, kepada semua makhluk hidup, kepada dunia ini. Karena seekor cacing saja masih bisa begitu berguna. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa menuju hidup yang kita mendatang ini adalah hasil dari perjalanan kita membawa manfaat, kita harus mulai pikirkan, apa yang harus kita pikirkan untuk hidup ini, supaya hidup ini menjadi ada manfaatnya. Pertama, kita harus miliki tujuan sama hidup ini. Coba pikirkan dan tanyakan sama diri kita, kenapa kita harus ada di dunia ini? Kenapa saya harus lahir ada di dunia ini? Kenapa saya harus hidup di dunia ini? Untuk apa sebetulnya saya hidup? Ketika kita bisa menanyakan dan mendapatkan jawaban, maka jalan hidup kita akan membawa makna yang ingin kita capai. Kita bukan hanya sekedar menjalani hidup ini. Dan berapa banyak orang ketika mereka menjalankan hidup, mereka cuma hanya sekedar menjalani kehidupan. Mari saya ambilkan sebuah contoh. Waktu kita masih kecil, kita tidak berdaya. Orang tua menyekolahkan kita. Kita masuk sekolah TK, SD, SMP, kemudian SMA. Orang tua kita masih ada dana, kemudian
menginginkan kita kuliah, kita juga mau kuliah, kita kuliah. Selesai kita kuliah, kita mau kemana? Ada dua pilihan. Ada yang orang mengatakan, saya mau kuliah kembali, ingin belajar lebih banyak lagi. Boleh. Ada lagi yang orang mengatakan, oh saya sudah cukup, saya ingin bekerja. Boleh. Kebanyakan mungkin orang akan memilih untuk bekerja. Baik. Kalau dia memilih untuk bekerja, setelah dia bekerja, dia mungkin akan mencari jodoh. Betul? Setelah dia dapat jodoh, dia akan menikah. Setelah dia menikah, anaknya sudah menjadi besar, dan kemudian dia menjadi tua. Ya, setelah dia menjadi tua, lalu apa yang terjadi? Kematian mungkin akan datang pada kita. Nah, kalau kita lihat, hidup kita itu cuma hanya proses kita menjalani waktu saja. Dan banyak orang, dia cuma hanya sekedar menjalani hidup ini. Hati-hati saudara sekalian sedama. Ketika kita cuma hanya sekedar untuk menjalani kehidupan ini, maka sebetulnya kita cuma, kalau orang sering mengatakan, biarlah hidup itu seperti air yang mengalir. Saya tidak salahkan dengan ungkapan ini. Ya, karena maknanya adalah kita mengikuti saja seperti hidup itu apa adanya. Saya juga tidak salahkan. Syukuri apa yang ada. Betul. Tetapi makna kedua yang ingin saya sampaikan adalah, kalau kita hidup cuma hanya sekedar mengikuti air yang mengalir itu apa yang ada? Air yang mengalir itu macam seperti air selokan. Yang dibawa apa? Yang dibawa ya sampah-sampah, ikan-ikan yang mati. Jadi kalau kita hidup cuma hanya mengikuti aliran air, hidup kita makin lama makin menurun. Air tidak akan bisa naik ke atas kecuali disedot. Betul tidak? Jadi kalau kita cuma hanya hidup, cuma hanya mengikuti aliran air yang ada, mengikuti alur saja, ya kita tinggal menunggu datangnya masa tua dan menunggu kapan datangnya kematian kita. Itu saja sebetulnya. Dan kalau itu yang terjadi, saudara sekalian, betapa mungkin hidup kita sebetulnya tidak ada manfaatnya. Karena kita datang, kita tidak tahu mau ngapain. Habis kita sudah jalankan masa kecil kita, kemudian setelah selesai sekolah, kita bekerja. Selesai kita bekerja, kita menikah dan punya anak, dan kemudian kita jadi tua dan mati, meninggal. Hidup itu rasanya menjadi hampa. Dan kenapa akhirnya banyak orang yang mengatakan hidupnya terlalu membosankan, begitu-begitu saja. Itu saja yang kita lakukan. Karena kenapa? Karena mereka tidak pernah memikirkan apa yang ingin dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu saya berikan tipsnya, bagaimana supaya kita bisa membangun hidup ini memiliki makna. Pertama, milikilah tujuan. Apa yang kita mau capai dalam hidup ini? Ya, Guru agung kita, Buddha, sudah mengajarkan kepada kita, jalani kehidupan ini supaya bisa membawa kebahagiaan di kehidupan ini maupun di kehidupan kita yang akan datang. Nah, oleh karena itu, jalani kehidupan ini untuk kita tahu nih, kita mau kemana sama hidup ini. Sama seperti seorang kontraktor, saudara sekalian. Ketika seorang kontraktor membangun sebuah rumah, dia pasti akan desain rumah itu supaya menjadi rumah yang nyaman kita untuk tinggali. Betul tidak? Dia tidak sekedar satu buah bidang tanah lalu ditumpuk-tumpuk batu bata. Tidak. Tetapi disusun bagaimana ruang tamu, ruang makan, ruang tidur, dan lain sebagainya menjadi satu tempat yang indah dan apik. Ya, begitu juga hidup kita, saudara sekalian. Kalau kita tidak susun, kita tidak rencanakan, kita tidak planning, maka hidup kita ya seperti tadi yang saya katakan, kita mengikuti saja alirannya saja gitu. Sekarang hari ini kita mungkin bekerja, hari ini mungkin kita sekolah, ya kita jalani saja. Tapi setelah itu ya sudah, hari sudah kita sekarang bekerja, ya sudah kita pulang. Setelah pulang ya kita nonton, kita habiskan waktu malam TikTok, mungkin nonton Instagram, atau mungkin nonton drakor. Permasalahannya bukan di situ ya, saudara sekalian. Bukan saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh melakukannya, boleh. Tetapi berapa banyak jam yang Anda habiskan di sana, dan kemudian akhirnya Anda lelah, Anda tertidur, dan besok diulangi, dan terus menerus berhari-hari, berminggu-minggu, dan seterusnya. Hidup kita akhirnya menjadi monoton. Nah, itulah tips saya. Yang pertama, miliki tujuan dalam hidup ini. Karena hidup ini singkat. Kalau kita melihat flashback ke belakang, tiba-tiba waktu sudah berlalu. Sebentar lagi sudah mau akhir tahun.
Jadi kita harus persiapkan, kita harus rencanakan apa yang ingin kita lakukan dalam kehidupan ini, ya. Yang kedua, supaya hidup kita punya makna, hidup kita tidak boleh terlalu egois di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Kita memang boleh memikirkan hidup kita, karena sebelum kita bisa menolong orang lain, kita harus tolong dulu diri kita sendiri, ya. Tetapi kehidupan kita yang harus kita lakukan adalah bagaimana hidup kita menjadi bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita. Apapun yang profesi, kemampuan yang kita miliki, coba kita bagikan kepada orang-orang lain yang bisa membutuhkan. Sebisa mungkin selalu bisa memberikan arti, memberikan manfaat kepada orang-orang di sekeliling kita. Hiduplah macam seperti sebuah lilin. Tahu maknanya sebuah lilin? Lilin itu ketika dia memberi terang, dia memberi terang di sekitarnya. Nah, kalau kita hidup selalu bisa memberi terang kepada orang-orang di sekeliling kita, maka hidup kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita memberikan cahaya-cahaya kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, hiduplah demikian, saudara sekalian. Maka hidup kita punya makna, ya. Yang ketiga, saudara sekalian, setiap hari tanamkan satu kebaikan yang kita bisa lakukan dan kita programkan diri kita. Apa? Ketika besok kita bangun tidur, coba pikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam setiap hari. Kebaikan apa yang kita lakukan? Apapun yang Anda mungkin tersenyum kepada orang yang sedang mengalami kesusahan, memberikan nasihat, atau mengunjungi mereka, membacakan parita, berdoa, bermeditasi, dan melakukan pelimpahan jasa untuk semua makhluk. Itu sebuah kebaikan. Satu kebaikan itu ibarat satu tetesan air. Satu tetesan air itu tidak ada arti apa-apa, saudara sekalian. Tetapi kalau setiap hari ditetesin, tes, lama-lama tong yang kosong itu bisa penuh nggak? Penuh juga. Jadi satu tetesan air itu memang tidak memberi dampak, tapi kalau setiap hari ditetesin, tes, ribuan kali, ratusan ribu, jutaan kali, batu karang yang begitu keras pun dia bisa menjadi berlubang akibat karena tetesan air yang setiap hari yang dilakukan. Sama dengan kita sebagai seorang manusia, saudara sekalian. Ketika kebaikan yang kita lakukan, mungkin itu adalah hal yang kecil. Tetapi hal yang kecil ini kalau rutin kita lakukan, membawa dampak yang sangat luar biasa untuk hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, 3 tips ini bisa menjadikan pegangan untuk kehidupan kita. Mulai pertama, tentukan apa tujuan hidup kita. Pikirkan apa yang kita mau cari di dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah hiduplah dengan selalu bisa memberi. Jangan egois. Ya, jangan egois. Yang ketiga, tanamkanlah satu kebaikan yang kita bisa lakukan setiap hari. Dan terakhir, saya akan berikan sebuah puisi tentang hidup, ya. Hidup itu adalah sebuah kesempatan. Gunakanlah itu. Hidup itu suatu keindahan. Kagumi itu. Hidup itu adalah sebuah mimpi. Wujudkan itu. Hidup itu adalah sebuah tantangan. Hadapi itu. Hidup itu adalah sebuah kewajiban. Penuhi itu. Hidup itu adalah sebuah pertandingan. Jalani itu. Hidup itu begitu mahal. Jagalah itu. Hidup itu begitu kaya. Oleh karena itu, simpanlah itu. Hidup itu adalah kasih. Nikmati itu. Hidup itu adalah janji. Genapi itu. Hidup itu adalah kesusahan. Nyanyikanlah itu. Hidup itu adalah perjuangan. Terimalah itu. Hidup itu adalah suatu petualangan. Lewati itu. Hidup itu terlalu berharga. Jangan rusakkan itu. Dan hidup adalah hidup. Berjuanglah untuk itu. Sabesata bawantu sukitata. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Thank you.